Oke, Sobat Kota, jumpa lagi kali ini ya dengan saya yang akan nemenin Sobat Kota sepanjang 1-2 jam ke depan. Nah, kali ini kita akan ngebahas satu negara yang sangat spesial, ya. Ini tentang Jerman. Nah, Sobat Kota channel ini tuh sangat disupport oleh salah satu aplikasi namanya Onta. Nah, Onta ini adalah online travel assistant. Nah, online travel assistant ini sangat baik sekali karena ini adalah terobosan anak bangsa. Jadi Sobat Kota kalau misalkan download aplikasi ini, Sobat Kota bisa dapetin banyak informasi tentang dunia traveling. Jadi Sobat Kota kalau pengen tahu update-update tempat bisa di aplikasi ini. Jadi kalau Sobat Kota juga bisa mempertemukan antara buyer dan seller, mau bisnis bisa juga di sini. Nah, jadi Sobat Kota jangan sungkan, langsung aja pencet smartphone-nya, cari namanya Onta, keluar online travel assistant, download itu dapat satu aplikasi dalam HP kamu. Bisa ya, di Android itu. dan di iOS juga ya bro ya? Yes, bisa di Android ataupun di iOS juga. Keren banget. Download ya guys. Oke, kita berikutnya akan perkenalkan para narasumber kita ya bro ya? Wah, ini narasumber ini yang saya dengar sangat spesial. Nah, di sini ada Janifin Bonifa. Nah, ini biasa dipanggil Bro Yan atau Bro JB nih. Nah, ini juga freelance to leader nih, Sobat Kota nih. Ini sama kayak saya, tapi dia juga spesial nih. Dia bisa bahkan punya license untuk driving di Europe ataupun US. Jadi selain sebagai tour leader, dia bisa dampingin Sobat Kota yang private tour, bisa sama dia untuk jalan-jalan di sekitar Eropa dan Amerika. Wah, keren. Boleh kita panggil aja langsung orangnya kali ya. Danke Bro Enoch dan Koko Wisata yang sudah mengundang saya sebagai narasumber di edisi Koko Wisata Jerman ini. Ya, guten Tag und Grüß Gott, Sobat Kota semua. Saya Yanimin Bonifa Toyan. Ya, teman-teman di dunia travel manggil saya dengan nama JB. Ya, sejak tahun 2000 saya sudah menjadi freelance tour leader. Dan sejak 10 tahun yang terakhir ini saya kebanyakan menjadi private driver, cum guide di Eropa dan di Amerika. Ya, saya. JB itu singkatannya James Bond atau James Bong? James Bong, karena dulu warga saya pakai nama Bong. Ya, mantap ini. By the way bro, itu di belakang layar bro itu ada tulisan Java Bond. Apa itu bro, Java Bond? Sejak pandemi ini saya juga harus mencari source lain ya, jadi tidak ada income sama sekali dari tour, dan akhirnya saya kebetulan kenal satu supplier abon di Solo ya, teman dari keluarga besar dari teman saya, dan ini abonnya enak sekali. Saya sudah jualan lebih dari 2.000 bungkus beberapa bulan ini, dan silakan jika Sobat Kota mau mencoba, ketik aja di online online shop marketplace ya. Di Tokopedia ada ya? Marketplace betul, Tokopedia, Shopee dan Bukalapak dengan nama Java Bond. Bro, jadi Java Bond ini adalah satu industri kreatif yang muncul di saat pandemi ya? Ya betul. Ya. Oke, keren ya, banget. Kita salut sekali ya para pelaku pariwisata tetap eksis, tetap bertahan ya bro ya? Iya, thank you. Harus coba nih, abonnya enak sekali. Ya. Mantap. Oke, nah kita juga punya narasumber yang lain. Kali ini ada wanita, ya kan? Biasa kalau narasumber ada satu pria, ada satu wanita, pasti mantep banget. Kali ini dengan sense yang sangat menarik, kita punya orang yang namanya Sis Dana. Nah, orang ini bahkan tinggalnya nggak di Indonesia. Sekarang dia live langsung dari Eropa. Kita panggil langsung Sis Dana. Guten Morgen, selamat pagi. Waktu Jerman. Jerman masih pagi. Iya, sekarang jam 9 pagi waktu Jerman, dan selamat siang di Indonesia. Guten Tag. Iya, nama saya Dana Schuster, Sobat Kota. Schuster itu nama keluarga dari suami, dan saya owner dari Indo-Jerman Travel. Indo-Jerman Travel adalah tour operator B2B di Europe. Iya, dan kita servis kita itu MICE, DMC, dan FIT. Wow, jadi kalau yang mau biasa untuk traveling sekitar Jerman, Eropa, bisa dibantu oleh Sis Dana ini ya. Iya.
Mantap. Betul. Siap. Ini juga bisa bantu juga untuk studi yang biasa studi Jerman, bisa sama si Dana juga ini. Wah, keren banget. Thank you sih sudah support di channel kita ya. Nah, kita juga ada satu orang lagi Iya, saya tambahkan sedikit. Kali ini kita narasumbernya bukan 2 bro, tapi ini super spesial pakai telur. Ada 3 narasumber kita kali ini bro. Kali ini kita punya 3 narasumber. Yang satu lagi seorang pria ya, namanya Mr. Ferry Rahmat Suparman. Nah, orang ini juga tinggalnya di Jerman. Ya, siapa dia? Kita panggil langsung Mr. Ferry. Halo semuanya. Selamat pagi lagi dari Jerman. Selamat pagi dari Berlin khususnya. Nama saya Ferry Rahmat Suparman, atau panggil saya aja Ferry. Cuaca berapa derajat nih bro di Berlin bro? Wah, di Berlin sekarang lumayan agak dingin, tapi terang. Hari Minggu memang biasanya hari sunshine di sini. Jadi kelihatan bagus sekali pemandangan di luar. Tetapi untuk keluar perlu pakaian yang tebal sekali sekarang. Wah, ya suasana dingin tapi tidak membuat hati kita dingin. Wah, betul. Tapi Jerman memang selalu di hati ya. Oke, bro, ini by the way di sini ada Indonesia Service Travel Consultant juga. Jadi kalau mau jalan-jalan bisa lewat Bro Ferry juga. Nah, saya dengar nih Bro Ferry juga bisa bantu untuk seperti pengiriman via Jerman Indonesia atau di Indonesia Jerman ya. Betul. Jadi saya tuh punya perusahaan Indonesia Service ini. Memang dari dulu hobi saya traveling around the world. Tapi sekarang saya tambahin dengan mengasih service untuk warga Indonesia umum yang mau keliling di Eropa, tapi juga untuk yang mau belanja di Eropa khususnya. Bukan belanja barang kecil, tapi juga barang besar gitu ya. Iya, jadi bisa misalnya pengiriman mesin, karena Jerman kan penghasil mesinnya kan luar biasa. Jadi kalau kirim dari mesin Jerman Indonesia atau Indonesia Jerman, bro bisa bantu ya. Sip, begitu. Wah, mantep. Jangan lupa catat nomor teleponnya, pasti suatu saat bisa kepake buat Sobat Kota. Oke, kita semua udah nggak sabar pengen tahu tentang Jerman nih, Bro Jono nih. Pengen tahu apa sih yang kita pengen bahas hari ini ya? Iya, betul bro. Kita langsung aja ke materi ya. Kita lanjut. Ya. Cus, ya. Kali ini kita akan cerita tentang ya. Oke, silakan lanjut bro. Oke, kali ini Jerman kita bahas memang kok Jerman ini kotanya banyak ya, negaranya sangat spesial, negaranya keren, eksotik, mantep. Wah, ini kalau ke sini pasti pengen balik ke sini lagi. Tapi karena kotanya banyak, kita pengen bahas kali ini yang biasa orang Indo selalu datang. Apa sih kalau ke Jerman ini kota mana yang terbaik biasanya yang orang suka tuh mana dulu nih? Nah, ini ada 2 kota, Berlin dan Munich. Nah, dan sekitarnya sedikit-sedikit lah ada lah ya, kalau kita 2 kota ini nyerempet-nyerempet kemana kita bisa kasih tahu di sini. Nah, untuk nyampe di 2 kota ini biasanya tuh ada airportnya juga di sini ada airport Berlin ataupun airport Munich. Nah, dua airport ini juga sebenarnya nggak terlalu jauh loh guys. Jadi kalau datang ke kota Berlin atau Munich untuk dari airport sini untuk menuju ke tengah kotanya pun sekitar 40 menit sampai 60 menit aja, depends on traffic ya. Jadi airportnya cukup nyaman, keluar dari sini. Ini tentang airportnya. Kita lanjut ke materi lebih dalam lagi ya. Oke, jadi pertama kita bahas mengenai akses masuknya dulu ya bro ya, akses masuk dari udara ya bro. Oke, sekarang kita lanjut mulai dari akses udara ya bro ya, silakan. Sangat nyaman untuk Berlin ataupun Munich. Jadi boleh saya tambahkan ini sedikit ya. Oke. Ya, silakan. Boleh. Ya ini ya, jadi ada airport baru ya di Berlin ya. Di Berlin ada airport namanya Berlin Brandenburg. Ini baru sejak 2 minggu ya. Jadi kalau dulu sobat kota yang pernah masuk Berlin melalui Tegel, ini sudah tutup sejak minggu lalu. Ya, jadi ada airport baru Berlin Brandenburg yang dekat dulunya. Dekat dengan airport Schönefeld namanya. Itu sekitar di selatan dari ya. Sedangkan yang kedua itu Munich Airport itu di sebelah kanan itu merupakan airport yang terbesar kedua ya, di Jerman ya setelah Frankfurt. Dan Berlin Brandenburg ini suatu saat
akan menjadi airport nomor 3 terbesar di Jerman, ya, karena maskapai besar seperti SQ, CX dan sebagainya juga akan pergi ke sana. Jadi akses kita untuk masuk ke Berlin atau ke Jerman Timur atau juga ke Polandia dan sebagainya akan lebih mudah melalui Berlin Brandenburg Airport. Ya, silakan Bu Eno. Oke, itu seputar tentang airportnya. Jadi airport kalau nyampe Berlin, ini airportnya lebih baru nih karena baru 2 minggu loh bukanya kan, iya kan? Nah dua-duanya ini akses masuk buat nyampe kota Berlin ataupun Munich gampang untuk dijangkau. Oke, kita lanjut di sini tentang Jerman. Jerman tuh di mananya Eropa sih, ya? Iya, kita lanjut tentang geografi Jerman. Mungkin Jerman Mas itu Ferry posisi bisa di mana bantu ya? jelasin? Oh, tentu. Jadi mungkin kalau Jerman itu posisinya di Eropa, tengah-tengah Eropa sebetulnya, dan beliau di negara Jerman itu bersebelahan langsung dengan 9 negara lain. Jadi posisinya memang agak jauh, kira-kira 18 jam perjalanan dari Indonesia ke naik pesawat ke situ. Dan kalau udah sampai misalnya ke Berlin, itu enak sekali kalau untuk berjalan-jalan yang mungkin setelah di Jerman masih ada waktu untuk melihat negara tetangganya seperti Polandia atau Ceko yang cukup indah juga. Begitu. Oke, jadi memang dia ada di tengah Central Europe ya. Dari Central Europe ini kita mau ke atas ke bawah pun semuanya negara-negaranya deket, jadi juga nyaman bisa keliling-keliling tempat lain ya kalau udah nyampe tengah-tengah situ ya. Betul Oke. Itu kita lanjut dari sini, posisinya kita udah tahu sekarang. Kenapa kita mulai dari Berlin nih, dari Jerman? Posisinya pas banget tuh ya, dikelilingin oleh berbagai macam negara-negara Eropa yang sangat eksotik gitu. Oke. Ada yang kita next dari geografi, kita akan lanjut ke mungkin kita lanjutin sedikit ya. Buat orang yang buat sobat kota yang memang ada rencana untuk jalan-jalan traveling di Jerman. Supaya tahu juga Jerman itu memang seperti saya sudah bilang itu kan bertetanggaan dengan 9 negara. Jadi bisa dalam dengan hari yang singkat itu kita bisa menjejaki beberapa negara sekaligus. Itu tertarik sekali. Cuman pentingnya itu kita harus dari awal mungkin setting landingnya di mana. Jadi selain Berlin itu ada Munich yang seperti saya sudah dibilang juga, tetapi juga ada Frankfurt. Jadi kalau Berlin itu memang kalau nanti rencananya mau menjejaki negara tetangga di sebelah timur, kalau Munich mungkin negara tetangga di sebelah selatan, tapi kalau Frankfurt mungkin untuk yang ingin ke arah Paris, Amsterdam, atau Brussels. Jadi supaya ada bayangan kira-kira gimana setting itinerary-nya kalau memang ada rencana mengunjungi negara tetangga Jerman juga. Jadi kalau kita pengen keliling Eropa, kita tentuin deh titik awal yang mana, keluarnya titik mana ya. Jadi bisa keliling dapat beberapa negara kan ya. Iya. Wah, idenya sobat kota kalau pengen pergi memang harus nonton channel ini. Jadi bisa tahu idenya dari mana. Makanya ini menginspirasi loh. Oke. Nah, ini ada dua kota yang akan kita bahas ya. Nah, untuk 2 kota ini ya, para narasumber nih bisa kasih tahu kan ya tentang 2 kota ini tuh kalau untuk transportasinya kira-kira nyaman nggak sih di sini? Kalau saya bilang sih kalau di Jerman kita tidak harus takut masalah transportasi umum atau transportasi apapun. Soalnya infrastruktur sini lumayan canggih lah, lumayan lengkap dan segala ada. Jadi kita kalau di dalam kota pun kendaraan umumnya juga lengkap, apalagi di Berlin. Di Berlin itu kota baru sekali yang memang infrastrukturnya cukup direnovasi, jadi mereka juga menggunakan semua akses transportasi sudah disediakan di Jerman ini, di Berlin ini khususnya. Tetapi di Jerman, kota besar Jerman hampir sama semua begitu. Dan kalau khususnya nanti misalnya dari Berlin ada rencana mau ke Munich, kita bisa menggunakan ICE, itu namanya ICE bahasa Jermannya, Intercity Express. Itu salah satu kereta tercepat di Jerman, yang lumayan kalau mau jalan langsung dari Berlin ke Munich itu memerlukan waktu 4 jam. Tapi buat orang yang lebih banyak waktunya, mungkin bisa menikmati lewat jalan darat. Ada bus juga, ada kereta biasa, ataupun naik minivan mungkin ya, kalau grup yang kecil. Ya, boleh saya tambahkan sedikit, sendiri mungkin
Mungkin Ya. untuk di dalam kota Bro sendiri JP, itu silakan. bagusnya bisa naik, Ya. bisa menggunakan seperti car sharing atau naik sepeda juga buat orang yang senang berolahraga juga bisa jalan-jalan. Soalnya lokasi spot-spot wisata di Berlin itu semuanya cukup dekat sebetulnya. Jadi tidak usah khawatir bahwa kalau kita tidak ada kendaraan, kalau kita budgetnya juga pas sekali, tetap kita bisa kelilingin dan mengunjungi semua spot wisata di Berlin. Ya, Bro JB silakan kalau mau menambahkan. Ya, jadi untuk sobat kota yang mungkin backpacker dan beramai-ramai ya jalan sendiri, itu banyak sekali kereta-kereta yang namanya regional. Kalau sobat kota berlima contohnya itu dalam satu hari mungkin hanya sekitar 35 euro, Anda bisa keliling satu state ya, satu provinsi ya, dan itu satu harian penuh ya. Jadi biasanya mulai dari jam 9 sampai tengah malam, dan kalau weekend biasanya itu dari 24 jam. Ya, dan itu sangat murah sekali. Misalnya dulu saya tinggal di Hannover, ya, jadi nama state-nya itu Low Saxony, itu dari situ bisa langsung sampai ke Hengelo di Belanda. Ya. Oh, Itu iya. sebuah transportasi yang sangat menarik sekali. Ya, oke. Ya, saya tambahkan sedikit itu tiket untuk yang disebutkan Bro JB ya, itu namanya tiket Hessen atau tiket Bayern atau tiket Sachsenhausen gitu ya. Jadi kalau misalkan bicara tentang tiket Bayern, kalau bisa keliling Bayern itu cuma satu harga. Jadi biasanya. Nah, kalau mau fleksibel tiketnya atau Wochenende tiket itu bisa dipakai seluruh Jerman selama hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi minggunya sampai jam 23 malam. Iya, sahabat kota, kalau misalkan di dalam kota bisa menggunakan S-Bahn, U-Bahn, tram, dan bus regional train. Itu regional train itu sedikit di luar kota, tapi kalau tram itu di dalam kota. Oke. Kalau gitu kita lanjut mungkin langsung ke objek yang pertama ya, Mas Ferry mungkin bisa bantu jelaskan gerbang Brandenburg. Itu di Ya, mungkin kalau saya boleh terangkan sedikit. Dari Berlin ke Munich itu macam-macam ada. Itu tergantung mendapatkan Ini videonya kurang lancar. Oke, Mas Ferry silakan menjelaskan mengenai Brandenburg Gate. Oke. Mungkin ya. Seperti bisa dilihat di slide ini, jadi kota Berlin tuh mempunyai beberapa spot wisata yang lumayan terkenal di dunia, dan penting juga mengetahui beberapa tempatnya yang memang ada hubungan setelah Perang Dunia Kedua. Jadi bersejarah sekali, sejarah yang baru. Nah, untuk pertama mungkin spot wisata salah satu yang penting di Jerman itu, jadi namanya Gerbang Brandenburg atau nama bahasa Jermannya Brandenburger Tor. Jadi Brandenburger Tor ini gerbang pertama dulu yang dibangun di Berlin, dan ini menjadi simbol perdamaian seperti antara Timur dan Barat, dan juga antara Jerman sendiri waktu Jerman terpisah jadi digabung lagi. Jadi upacaranya selalu di tempat Brandenburger Tor ini. Jadi dan kalau sudah sampai situ bisa berfotonya paling bagus tuh kalau di tengah-tengah, dan agak jauh dari gerbang sedikit supaya bisa kelihatan seluruhannya. Yang penting juga di atasnya itu kuda 4 itu namanya Quadriga, patung skulptur di atas gerbang itu juga lumayan tetap menarik sekali patungnya itu, skulpturnya itu. Jadi ikonik buat foto itu salah satunya gerbang itu kita mesti dapetin posisi foto sama kuda itu ya. Iya, kalau bisa memang kadang-kadang kok orang lupa kepotong gitu. Jadi bagusnya memang harus 1-2 langkah mundur dikit lagi. Jadi dan posisi tengah-tengah jadi bisa kelihatan kiri kanannya, dan tentunya yang di atasnya itu Wah, namanya Quadriga. Ide ingat sobat kota, kalau ke sini foto mesti dapat 4 kuda itu tuh. Oke, sekitar sini juga gerbang Brandenburg ini kan posisi tengah Berlin ya. Saya tambahkan sedikit.
saya tambahkan sedikit. Ya, langsung. Kalau mau foto di bagian Berlin Timur ya. Jadi kalau di bagian Berlin Timur itu kudanya langsung kita bisa kelihatan langsung. Nah, kalau mau jalan kaki dari sini menuju ke Reichstag itu di sana ada dekatnya itu ada warung sosis. Nah, sosis itu terkenal sekali di Berlin. Dan itu sampai prominent orang-orang terkenal itu pada ngantri beli di sosis di situ. Tempatnya cuma kecil kayak warung kecil. Kalau lapar makan di situ. Itu enak sekali. Sosis Jerman terkenal banget nih biasanya nih ya. Oh iya. Ada vegetarian, ada daging, tapi ada pork juga. Cuman saya mengingatkan ya, itu kalau kita pesan no pork, tapi tetap aja itu penggorengannya jadi satu. Jadi kita harus tahu itu. Kita harus hati-hati. Iya. Oke, mantap. Tapi di belakang kita akan ada. Dana katanya mau cerita mengenai Starbucks yang dekat dari. Nah itu iya, Starbucks ada juga. Jadi kalau setelah foto kita mau cuci mata, menghadap ke Brandenburger Tor, itu kita bisa pergi ke Starbucks, bisa beli souvenir di sana. Itu paling top dah. Semuanya ada di situ. Toko souvenir juga mantap. Ada, Starbucks ada, terus di kalau lapar sosis juga ada di situ. Thank you. Di belakang kita akan lanjutkan cerita kulinernya. Ditahan dulu sih cerita kuliner. Nah, lanjut di sini, dekat sini juga ada Hotel Adlon ya, Kempinski Berlin. Nah, Hotel Adlon ini cukup terkenal tuh. Salah satu ada foto sama Michael Jackson. Dengar-dengar sih hotel ini mehong banget. Nah, mungkin bisa dibantu sama yang tinggal di Berlin. Ceritanya gimana sih ini bisa mahal gini karena lokasi atau apa nih? Ya, begitulah. Jadi kalau dompetnya memungkinkan, paling top itu sekalian pesan kamarnya memang di Hotel Adlon ini. Apalagi kalau mengambil kamarnya yang langsung bisa lihat ke Brandenburger Tor ini, gerbang Brandenburg itu. Tetapi lumayanlah harganya cukup tinggi. Dan Hotel Adlon ini yang bikin terkenal karena salah satu hotel yang di Berlin, hotel utama yang memang disiapkan untuk tamu negara. Seperti Bapak Presiden Jokowi juga pernah menginap di situ, tetapi mungkin lebih heboh lagi, banyak orang juga tahu bahwa Michael Jackson pernah sering sekali ke Berlin dan pernah tinggal di situ beliau. Paling terkenalnya itu waktu saat dia tinggal situ untuk mengenalkan anak dia yang paling muda dan bergayanya hampir menjatuhkan anak itu, tetapi tidak jatuh. Yaitulah yang bikin heboh ke seluruh dunia. Fan-fannya beliau tuh sudah nunggu sampai 1-2 hari sebelumnya di depan kamarnya beliau, di bawah kaca kamarnya beliau untuk seperti fans lah. Untuk kasih lihat nih ya, saking nggak tahan fansnya dia sama Michael Jackson, ya kan? Nah, by the way, untuk nginep di hotel ini kita range-nya berapa sih? Biasanya mahal banget ya kalau sampai tinggal di tamu negara begini. Oh iya, kalau memang ngambil kamarnya yang di pinggiran kaca itu yang seperti saya bilang itu yang memandang ke arah Brandenburg itu memang paling mahal. Jadi seperti junior suite atau single room tuh pokoknya harganya tergantung season. Itu mulai dari 300 euro ke atas. 300 euro itu kasarnya kamar kecil single, tetapi mungkin lokasinya tidak langsung di pinggir ke arah mengarah Brandenburger Tor-nya itu. Oke, tapi Sobat Kota tidak terbatas sih. Oke, Sobat Kota kalau pengen cobain nginep di Hotel Mehong, nah itu salah satunya. Tempatnya juga nggak jauh di tengah-tengah ya. Oke, dari situ ada gedung Reichstag. Nah, gedung ini juga kayaknya buat bersantai paling enak ya kayaknya di sini ya. Wah, kalau tergantung cuacanya sih. Kalau mulai April sampai Agustus, itu kan di sini lumayan cuacanya agak hangat. Jadi cocok sekali kalau bersantai di depan Reichstag ini. Cuman ini foto yang kita lihat ini agak beda sama sekarang ya? Iya, beda sedikit dengan sekarang karena dalam kondisi pandemi ataupun dalam kondisi segi keamanan. Jadi di sisi kanan itu adalah pintu masuk untuk pengunjung ke sana. Jadi kita tuh seperti masuk ke airport. Jadi kebayang, jadi dicek semuanya gitu. Tapi kenapa narasumber kita ini memang dihadirkan dari sana supaya dapat update informasi di sana loh. Ya, jadi gedung ini juga dari gedung Brandenburg Gate itu ke sini juga jalan kaki bisa ya? Oh itu enak sekali, dekat sekali dari Brandenburger Tor. Jadi mungkin jalan kaki 10 menit lah.
setelah melewatin warung sosis tadi yang sudah Susana cerita itu, kita lanjutin jalan sedikit lagi 5 menit, langsung kita sampai di area Reichstag ini. Dan kita bisa lihat ke atasnya itu ada semacam kubah dari kaca, itu setelah direnovasi, dan itu menyimbolkan gedung parlemen ini, transparansi gedung parlemen ini. Oke, mantap. Dan paling penting mungkin buat semua orang itu akses ke atasnya itu publik umum, bisa masuk ke atas dan dengan gratis. Cuman yang penting itu kita harus registrasi awal, paling sedikit 1 hari sebelumnya. Oke, jadi gedung di sini kalau kita pengen ke atas kita bisa registrasi free ya. Nah, betul, dari gedung sini juga nggak terlalu jauh, kita nyampe di Tugu Kemenangan ya. Tugu Kemenangan Orang Indonesia jalan 10 menit udah lapar lagi, bro. Wah, enaknya di Berlin memang banyak warung-warung sosis dan lain-lain situ. Nah, tapi Sobat Kota kalau yang nyari halal ya, kalau untuk sosis di Jerman hati-hati ya, dengar-dengar gitu ya. Betul. Jangan lupa ya, kalau mau masuk di Reichstag tadi itu kalau mau pakai guide dari Reichstagnya situ dari Berlinnya itu ngumpulnya itu dekat gerbang Brandenburg Tor, dekat situ. Gitu. Kalau memang jadi nggak perlu ke gedungnya dulu terus balik lagi, nggak perlu. Jadi harus dari situ foto-fotoan terus langsung ngumpul di dekat kedutaan UK. Oke, thank you sis tambahannya. Atau di hotelnya. Di hotel dekat hotel samping hotel. Kalau Bro Ferry, kalau dari mana Reichstag ke Tugu Kemenangan Berlin ini kita bisa jalan kaki atau kita harus naik kendaraan lagi nih? Kalau kita kondisinya stabil, itu saya sarankan sih jalan kaki karena arah dari Brandenburger Tor ke arah Tugu Kemenangan ini kita melewati beberapa ikon-ikon lain yang cukup bersejarah dan cukup bagus sekali untuk difoto di situ daerah situ. Dan kita juga memasuki wilayah taman kotanya, jadi Tiergarten. Jadi tidak salah kalau kita tetap jalan kaki dari sana ke sini, walaupun memang agak jauh, kita perlu setengah jam kalau kondisinya baik. Tetapi kalau memang tidak mau jalan kaki, kita juga bisa naik tram atau underground, metro, atau naik kendaraan. Tempat parkir di wilayah itu posisinya tuh seperti Bundaran HI di Jakarta ya. Jadi di pinggiran itu banyak tempat parkir mobil sebetulnya disediakan di situ. Dan kalau udah sampai sana juga kita bisa naik ke atas kalau mau. Itu bisa ke atas juga bisa ya. Iya betul. Jadi kalau mau melihat pemandangan yang cukup indah dari atas itu bisa. Cuman harus kuat jalan kaki ke atas, naik tangga 285 tangga. Harus kuat dong, namanya juga jalan-jalan. Kalau jalan-jalan tapi seru sih, capek, soalnya ya kan? Soalnya kelihatannya lumayan jauh kalau cuacanya bagus sekali. Kalau nggak salah bayar 2,5 sampai 3 euro ya bro ya? Dengan kondisi sekarang, pandemi memang sedang ditutup. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, harganya pasti akan berubah. Sekarang tuh mereka sedang rundingan, semua harga spot tuh, harga-harga entrance itu akan berubah, mungkin dinaikin semuanya. Transportasi pun sedang dirundingkan, dibicarakan di Jerman ini. Update-nya memang begitu. Jadi kalau masalah harga mungkin sekarang kita kurang pasti ya. Sementara memang begitu, di bawah 3 euro. Setahu saya malah 3 euro persis harganya itu. Harus ada penyesuaian memang. Yeah. Oke. Kita lanjut, ini ada sebuah lokasi, tengahnya kayak hall gede, kanan kiri kayak ada gedung kembar, di tengah-tengah ini ada gedung kelihatannya sangat bersejarah. Ini bisa dibilang kayak kalau saya lihat dari sini sepertinya gedung gereja nih. Kenapa ada kembar nih bro? Nah itu bagus sekali posisinya. Jangan lupa aja kalau kita sudah sampai situ, siapkan dan tahu caranya bikin foto panorama supaya bisa dapat gedung semuanya itu dalam sekaligus. Jadi sedikit keterangan tentang posisi itu memang ada 2 gereja di tempat itu. Yang satu gereja Prancis, yang satu gereja Jerman. Bedanya tuh selain dari nama, memang bahasa yang digunakan pas misa waktu saat dua gereja ini masih berfungsi. Sementara gitu tempat acara event bisa disewa, tetapi juga tempat untuk pameran gitu. Dan gedung itu sekarang dipakai nggak cuma bisa dipakai buat umum juga ya? Betul, bisa disewa itu. Jadi kalau mau ada event kecil, banyak gedung tengahnya itu apa tuh? Gedung tengah? Nah, gedung tengah itu memang gedung seninya. Jadi gedung yang cukup tua dan gedung seni di Berlin.
Gendarmenmarkt ini. Yang salah satu besar, dan kalau mau menikmatin penggemar musik klasik, itulah lokasi yang salah satu bagus juga. Oke, jangan lupa kalau nyampe sini ini mesti berfoto di tengah ini nih, tengah-tengah kita ambil panoramik atau kita ambil gereja ini kiri kanan ini mesti tahu juga nih yang mana nih gereja yang paling pas nih ya. Ya oke, dari sini saya juga tadi sempat lihat itu ya, ada satu lokasi namanya East Side Gallery. Ini orang Jerman ini memang iseng, dia demen foto-foto, ngelukis begini, bikin lukisan-lukisan seperti, bahkan ada satu foto yang sangat viral tuh, seorang dua laki-laki yang sudah dewasa dia berciuman. Ini biasanya orang kesini tuh pasti loh foto di sini. Kenapa sih ini orang di sini emang iseng atau memang punya sejarah yang unik di sini? Wah, sejarahnya unik sekali itu. Itu lokasinya lokasi cukup menyedihkan, tetapi sekarang berubah jadi lokasi bagus. Jadi anak-anak muda sering menongkrong di wilayah situ karena taman itu juga langsung di sisi sebelah sungai. Dan baiklah, dan di situ juga satu-satunya tempat yang memang tembok Berlin yang masih utuh, kira-kira 1 kilometer panjangnya, yang belum dihancurkan atau belum diangkat lah. Dan yang bikin terkenal juga, namanya juga dikasih nama East Side Gallery, itu karena lukisan-lukisan di situ dulu dilukisnya di sisi timur, karena itu namanya East Side Gallery. Balik lagi ke foto yang dua laki-laki ini yang sedang berciuman itu memang penting sekali supaya tahu bahwa foto ini menyimbolkan ciuman perdamaian antara dua negara. Kebiasaan dilakukan di negara negara Soviet ya, negara komunis, sosialis, sorry. Jadi yang digambar ini persisnya melihatkan ciuman antara pemimpin Rusia Leonid Brezhnev sama pemimpin Jerman Timur yaitu Erich Honecker. Dua-duanya tidak tahu, tapi katanya menikmatin juga tuh mereka. Ini namanya socialist fraternal kiss ya. Jadi ciuman persahabatan ya. Ya. Jadi memang orang ini foto di sini nggak cuma ngasal, memang melukis itu memang asli. Jadi sangat ikonik, makanya orang demen banget foto di situ ya sebetulnya ya. Oke. Nah, dari East Side Gallery kita ini juga salah satu spot yang sangat spesial juga. Di sini namanya Alexanderplatz. Mungkin Bro Eno kita minta Bro JB jelasin sedikit mengenai salah Alexanderplatz ini. Iya nih, Bro JB orangnya kalem-kalem ya. Bro JB, hai Bro. Halo, iya. Ini sedikit mengenai Alexanderplatz ya. Jadi kita dari tadi agak loncat sedikit ya dari timur ke barat. Sekarang balik lagi ke timur. Kita mau tahu dulu di mana bagian timur dan barat ya. Jadi kalau tadi bagian semuanya Brandenburg, terus East Side Gallery itu semua di bagian timur, dan yang bagian barat tadi itu Reichstag dan West Berlin dulunya. Nah, salah satu pusat dari keramaian dari Jerman Berlin Timur adalah Alexanderplatz ini, jadi Alexander Square. Jadi memang pusat kota dulu waktu di zaman Berlin Timur ya, dengan TV Tower-nya di belakang. Ya, dan itu terkenal sekali dan sampai sekarang pun merupakan salah satu pusat keramaian dari Berlin Timur. Tapi kebanyakan untuk orang-orang istilahnya untuk rakyat Berlin biasa. Sedangkan untuk tempat kalau sobat kota yang mau belanja barang-barang bermerek itu biasa di tempat-tempat lain seperti Friedrichstraße atau juga di Kurfürstendamm ya, di Kudam ya. Nah, jadi ini kalau di tempat di Alexanderplatz ini kebanyakan toko-toko besar ya, di departemen store besar atau juga toko-toko kecil lainnya. Ya. Oke, silakan Bro Eno. Ya, Bro Ferry kalau mau menambahkan silakan. Mungkin kita bisa langsung aja seperti Fernsehturm ini, menara TV di Berlin ini lokasinya memang di Alexanderplatz. Supaya langsung aja supaya orang tuh tahu kalau kita sampai situ tuh ada menara TV yang lumayan tinggi sekali. Dan sampai atas itu saya sarankan sekali untuk naik ke atas, walaupun mungkin antriannya bisa panjang sekali. Tetapi kalau sudah sampai atas tuh kita bisa menikmatin restoran yang berputar. Jadi kita dengan santai duduk di atas itu menikmatin makan lunch atau makan malam dan menikmatin view lingkungan daerah Berlin. Semoga cuacanya juga mendukung. Tetapi kalau kita memang sudah makan dan cukup dan tidak perlu di restoran, kita bisa di bawahnya itu ada tempat memang untuk orang yang
berkelilingan di atas itu dengan jalan sendiri, jadi maksudnya begitu. Oke, mantep ini. Fernsehturm. Jadi kalau kita pengen makan-makan di atas dengan melihat view pemandangan keren sambil mempropose buat seorang wanita, ini tempat yang paling pas kelihatannya nih. Waduh. Oke. Saya sarankan sih memang harus reservasi. Antriannya benar-benar bisa panjang sekali. Panjang ya. Wih, gila. Memang, tapi by the way, Jerman ini terkenal banyak museum, bahkan nggak cuma Jerman. Ya, jadi kalau di Eropa itu banyak banget museum. Nah, kita pengen tahu nih, museum-museum yang untuk di Jerman, terutama daerah Berlin ini, museum apa aja yang menarik. Nah, bisa cerita nggak nih, Bro Ferry? Ya, kebetulan paling update karena memang lagi tinggal di Berlin. Nah, ini museum apa ini? Apakah ini menarik untuk orang Indonesia kunjungi? Iya, Pak, harus. Jadi kalau di Berlin tuh kalau tidak salah tuh sudah hampir ada 1.200 museum, jenis museum di sana. Tetapi karena kita tidak mungkin bisa mengunjungi semuanya buat penggemar museum, jadi saya sarankan sih ke satu pulau museum namanya. Di atas pulau itu memang ada 5 museum berbeda. Tetapi yang paling kenal mungkin di internasional yaitu namanya Bode Museum atau Pergamon Museum. Bode Museum ini lokasinya langsung di pulau paling awal, jadi dia yang membelah sungai Spree-nya itu, yang kelihatan sekarang di slide foto ini. Nah, kalau Pergamon Museum memang lokasinya agak ke belakang dan isinya juga berbeda. Jadi buat penggemar art antik itu mungkin mengunjungi Bode Museum, tetapi kalau yang penggemar arsitektur antik itu bagusnya cocoknya untuk mengunjungi Pergamon Museum. Pergamon Museum ini juga dikenal museum yang benar-benar nyimpan barang-barang yang antik hampir ratusan tahun yang lalu ya. Betul. Dan yang penting juga mungkin buat ada hall baru dan di situ memanjangkan barang-barang Islamic antik. Barang-barang Islam. Wow, nice. Pasti orang Indonesia yang pengen tahu sejarah Islam, salah satunya di sini juga cukup menarik. Oke, itu seputar museum. Jadi ada beberapa museum yang menarik yang bisa dikunjungi Sobat Kota. Nah, kita lanjut di sini ada Katedral Berlin. Katedral Berlin ini benar-benar keren banget ini, kubahnya model seperti ini. Ini kalau buat foto-foto sih kayaknya mantep nih. Kalau buat foto-foto tuh banyak seginya yang kita pasti angle-nya tuh bagus sekali. Dari segi belakang ada sungainya, dari pinggirnya ada jalan modernnya, dari sebelah kirinya tuh ada beberapa gedung tua seperti daerah lokasi museum Bode Museum tadi itu. Tadi saya lihat bahwa Katedral Berlin ini kalau sebetulnya yang sebelah kiri pohonnya bisa berubah bahkan ya, museum apa beda, jadi setiap musim kayaknya keren banget di tempat. Iya, tergantung musim. Jadi kalau pas musim summer itu semuanya hijau sih, dan lebih cocok dengan warna kubah di atasnya itu. Wah, keren banget ini. Buat foto pre-wed sih kayaknya cakep, ciamik nih. Kalau musim layangan ke sini bagus nggak, Bro? Gimana? Kalau lagi musim layangan atau musim durian ke sini bagus. Di sini semua musim pokoknya cocok untuk jalan-jalan ke Berlin, itu tidak salah. Jadi Katedral Berlin juga supaya tidak semua orang tahu juga bahwa itu katedral Protestan terbesar di Jerman. Dan jadi Jerman itu kan ya istilah kata boleh dibilang Martin Luther itu Jerman itu ini ya. Jadi itu katedral paling gede malah di sana ya. Paling besar. Dan baru sekali direnov atapnya tuh. Jadi mengkilap sekali untuk yang sekarang saya mau rencanakan ke Berlin atau tahun depan. Jadi bisa foto itu paling bagus karena yang atapnya itu yang emasnya itu baru direnov. Jadi benar-benar mengkilap sekali. Wah, ya makin mengkilap udah kayak Monas. Oke. Dari sini, Katedral Berlin, kita lihat ada Checkpoint Charlie. Nah, Checkpoint Charlie ini juga biasanya orang suka kunjungin. Orang datang ke Jerman, tapi fotonya sama bendera Amerika. Gitu ya. Nah, ini update-nya sekarang gimana nih, Bro Ferry, di Checkpoint Charlie ini nih? Oh, Checkpoint Charlie itu memang dulu perbatasan. Tetapi kita harus tahu, Charlie itu bukan nama orang ya. Jadi, perbatasan ini, Charlie ini dari ejaan tentara Amerika, jadi namanya dari huruf C, jadi Charlie. Jadi ada 3 perbatasan di wilayah Jerman, yaitu Checkpoint Alpha, Checkpoint Bravo, sama Checkpoint Charlie ini. Bedanya Checkpoint Charlie itu memang perbatasan di dalam kota Berlin, yang dulu memang
satu-satunya perbatasan yang boleh dilewati oleh tentara sekutu, jadi tentara Prancis, Rusia, Amerika, sama anggota diplomat juga yang boleh lewatin situ. Jadi warga negara Berlin sendiri atau Jerman tidak boleh menggunakan perbatasan ini waktu dulu. Tapi sekarang sudah bebas, sudah terbuka, kiri kanan banyak pertokoan souvenir, toko shopping kecil, dan juga baru saja dibuka mungkin tahun yang lalu ada KFC juga di situ. Jadi tidak akan kelaparan, dan untuk penggemar shopping tetap dapat buat shopping ada ya, juga, buat makan ya, kuliner juga ada ya, buat foto ini salah satu spot yang terbaik yang orang kalau ke Berlin harus foto nih. Cuman jangan sampai kecewa di situ kalau melihat foto ini kan ada bendera Amerika, ada orang yang megang bendera Amerika. Mungkin sekarang ini itu sudah tidak diperbolehkan lagi dari kota Berlin. Jadi, wah, ini udah nggak boleh ya? Sudah tidak boleh lagi karena terlalu konsumtif katanya. Jadi masyarakat Berlin sudah berprotes karena itu. Jadi itu sejarah dan memang harus sebagai sejarah disiapkannya. Jadi sejarah yang sudah lama ya, yang baru sudah datang. Oke. Saya mau minta Bro JB untuk menambahkan karena dulu Berlin katanya terbagi 4, itu seperti apa ya Bro JB? Silakan. Ya, jadi Berlin itu terbagi 4, artinya yang menguasai adalah para tentara-tentara dari negara sekutu ya, jadi Amerika, Inggris dan juga Perancis, dan di sebelah kanan atau sebelah timur adalah dari Uni Soviet ya. Nah, jadi dari negara-negara tersebut mereka tuh ada semacam checkpointnya ya. Yang tidak ada checkpointnya itu jadi ada checkpoint Alpha itu sebelah dari Jerman Barat ke Jerman Timur ya, jadi dari Hannover, Helmstedt sebagai itu checkpoint Alpha. Terus di sebagian selatan itu checkpoint Bravo ya, Dreilinden. Jadi kalau kita dari Potsdam, kalau nanti suatu saat sobat kota itu ke arah kota kecil di Potsdam keluar itu akan lewat namanya Dreilinden, itu daerah checkpoint Bravo. Dan juga yang di tengah kota persis checkpoint Charlie. Jadi kalau Berlin Barat itu dikuasai oleh 3 negara sekutu, sedangkan Berlin Timur itu dan Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Ya, itu. Ada satu kota lagi di dunia ya yang juga dikuasain 4 negara itu, yaitu kota Vienna. Ya, Bapak Ibu ya, tapi Vienna hanya dari tahun 45 sampai 55. Sedangkan Berlin itu sampai selesai tahun 1990. Ya, jadi lama sekali. Oh, menarik ya. Jadi memang kota Berlin ini dari dulu sering diperebutkan ya. Makanya kita juga sobat kota harus datang ke sini untuk melihat kenapa sih kota ini dari dulu suka direbutin. Ya kan? Oke, dari sini kita akan lihat ada sebuah istana, Charlottenburg Palace. Nah, ini memang masih di kota Berlin atau sudah keluar dari kota Berlin nih, Bro? Masih di dalam kota Berlin. Enak sekali, kota Berlin itu lumayan besar, tetapi segala spot-spot wisata itu semuanya sebetulnya dekat dan akses pakai kendaraan segala macam pun bisa disampai dengan cara aman dan cepat sebetulnya. Charlottenburg memang lokasinya agak lumayan jauh dari Brandenburger Tor tadi itu. Saya sarankan memang naik kendaraan umum atau naik mobil ke sana. Di sana itu lumayan besar tempatnya di sana itu. Jadi ada taman juga buat orang yang mau menikmatin jalan-jalan di lokasi belakang halaman rumah itu, istana itu. Atau di situ juga ada museum yang bisa dikunjungi, tetapi harus bayar dan beli tiket. Dan zaman sekarang memang ada slot time-nya, jangan sampai lupa. Jadi kalau kita dapat tiket untuk jam 3, jangan sampai kita jam 4 baru datang dan itu langsung hangus. Oh, oke. Jadi sobat kota kalau yang main ke sini harus lihat timingnya. Jangan sampai salah timing nih. Kita udah beli tiket, tentunya nggak bisa masuk kan ya. Registrasinya pun harus via online ya, Bro. Yang bikin istimewa juga ini istana ini. Jadi dulu itu dibikin sebagai istana summer buat istrinya Friedrich. Namanya memang Sophie Charlotte, karena itu namanya jadi Charlottenburg. Jadi Istana Charlotte namanya. Dan beliau itu suka sekali penggemar musik klasik atau opera. Jadi dulu memang tidak biasa, dan satu-satu yang pertama di istana ini, dalam gedung ini disediakan
tempat operanya lah khusus. Dan sampai sekarang masih aktif, jadi buat orang penggemar opera bisa beli tiket untuk menikmatin situ. Dan sering juga mereka tuh meminta pengunjungnya juga memakai pakaian zaman dulu, barok atau noi barok. Menarik. Jadi kita bisa dengerin dengan audio yang biasa bahkan keluarga kerajaan denger nih kalau di operanya nih ya. Kalau zaman dulu bukan memang ada sekarang acara opera betulan di situ ada kecil. Iya, keren banget. Oke, dari Charlottenburg kita akan lihat museum Jerman tentang museum spy. Nah, ini kayaknya saya jarang-jarang dengar museum spy. Ini kalau museum kan kita zaman dulu, kalau ini spy museum harusnya teknologi zaman sekarang nih ya. Betul. Jadi buat penggemar teknik, saya sarankan sekali mengunjungi German Spy Museum. Ini relatif baru sekali, tetapi lebih sering dikunjungi sama anak-anak muda tentunya. Jadi buat sobat kota yang jalan-jalan di Berlin membawa anak-anak atau keluarga, jadi ada pilihan juga untuk sedikit memasuki museum yang tidak ditolak sama keluarganya. Oke, wow, ini keren. Jadi salah satu spot yang kita harus kunjungin nih, Sanssouci Palace, ini Potsdam. Ini berarti kalau kita lihat ngomong Potsdam, ini sudah keluar dari Berlin, betul ya? Itu kira-kira perjalanan 45 menit dari lewat jalan tol ya ke sana. Kalau naik kereta, ada kereta kota antara Berlin Potsdam itu mungkin 1 jaman. Dan harus jalan jauh, lumayan dari stasiunnya ke situnya agak jauh juga, jadi harus menggunakan bus transport umum lagi. Kan Sanssouci Palace ini, Sanssouci dibilang juga Versailles kecil atau Versailles di Jerman. Versailles itu istana yang di Paris yang terkenal. Kan? Gitu. Jadi di sini nama rajanya Friedrich Wilhelm. Yang dulu sempat lama tinggal di sini dan dia tuh orang seni sebetulnya. Dia suka sekali pendidikan dan seni. Jadi karena itu di situ kelihatan dia tuh menerapkan pohon anggur yang kelihatan di sini itu semuanya dulu pohon anggur. Jadi anggur yang bisa dipanen di daerah utara. Tapi itu aku lihat ada gambar kayak kentang ya. Ini orang kalau kesini kalau nggak tahu itu apa itu, bro? Iya, itu orang yang penggemar Raja Friedrich Wilhelm ini. Dia memang dulu satu-satunya yang atau bukan satu, dia yang pertama yang memaksakan petani-petani lokal untuk menanam kentang ini. Dan waktu saat itu kentang itu memang baru sekali, baru datang dari Sudamerika, melewati Spanyol dan menyebar ke seluruh Eropa. Tetapi di Jerman tuh waktu saat itu belum dikenal sebagai makan utamanya mereka. Jadi Friedrich Wilhelm inilah dia mengeluarkan semacam peraturan petani diharuskan wajib untuk menanam kentang. Dan sejak itu dia dikenal sebagai Raja Kentang sebetulnya. Wah, cukup menarik. Jadi bisa jadi salah satu bisa dibilang nih awal-awal kentang salah satu dari situ ya. Oke, ini keren banget nih Chinese house-nya ya. Ini bisa mungkin Bro JB tektokan nih apa nih Chinese house Sanssouci Park atau Bro Ferry ini? Kalau mungkin bisa juga. Chinese house ini memang lokasinya di Taman Potsdam Sanssouci, Istana Sanssouci ini. Memang dulu waktu zaman dulu tuh terkenal sekali kan orang-orang tuh keliling dunia dan ya supaya memperlihatkan di negara apa tuh modelnya bagaimana, jadi dibangunlah sejenis tea house Cina di Potsdam. Inilah hasilnya. Oke. Bro JP mungkin mau menambahkan, silakan. Ya. Iya, ini jadi sedikit mengenai sejarah ya, bahwa zaman dulu tuh 500 tahun yang lalu tuh Eropa tidak mempunyai kemampuan untuk membakar tembikar atau porselen. Ya, jadi porselen itu dari China dan mereka bawa ke sana dan mereka tidak tahu tekniknya. Baru belakangan itu kalau nggak salah Prancis yang memulai ya, mereka bisa mengetahui proses pembakaran tembikar dan akhirnya mereka itu setiap kerajaan di Eropa mereka tuh punya perusahaan porselen sendiri ya.
nanti di Munich juga ada ya, dan terus terang segala hal yang barang-barang dari China zaman dulu ya, tapestry atau juga apa namanya porselen itu sangat in, makanya mereka bikin tempat tea house ini. Jadi di istana musim panas ya, jadi istana musim panas dari kerajaan Prusia. Oke, Bro Eno. Oke, berarti tadi kalau orang Jerman, kalau orang Eropa bahkan kalau tentang ada peradaban Cina di bawah situ termasuk mewah, mahal. Nah, itu memang istana mahal juga. Oke, sekarang kalau kita mau belanja nih, belanja, MacArthur Design. Waduh, ini kalau ngomong belanja dari setiap kota ini apakah dekat sama tempat outlet ini? Karena outlet ini biasanya yang orang Indonesia suka cari nih. Ya, outlet di Berlin juga ada ya. Jadi kalau mau ke outlet itu nggak begitu jauh, 45 menit perjalanannya dari sentral. Sekitar itu. Ini kelihatannya outletnya kecil ya, tapi 16.000 meter persegi. Ada 90 toko, lebih dari 100 brand terkenal seperti Karl Lagerfeld, Hugo Boss, Adidas, Samsonite, dan Calvin Klein. Tapi kalau mau ke outlet ini, selain pakai private bus, bisa juga pakai shuttle bus, gratis di setiap hari Jumat dan Sabtu dari Kudam 225 atau di depannya Hard Rock Cafe. Di situ kita bisa naik shuttle bus gratis tiap hari Jumat dan Sabtu. Tapi kalau selain hari itu bisa naik kendaraan umum itu pakai bus ekspres setiap hari. Itu bisa di center di linian namanya A05 di bawah. Ya, harganya di bawah. Untuk nyampe situ berarti kita bisa lihat dari website ya, website jadwal untuk keberangkatannya gimana. Berarti sekitar 40 menit lah, kurang lebih 30 sampai 40 menit untuk sampai sini dengan berbagai macam, banyak sekali brand yang di Eropa, nggak cuma brand Jerman, tapi berbagai macam brand yang ada di Eropa bisa kita cari di situ. Iya, Etin Egner juga ada loh. Bro Eno, boleh saya tambahkan ya? Ya, jadi kalau di Jerman dan juga Austria ya, Jerman dan Austria ini semua outlet tutup ya hari Minggu. Itu aja. Jadi hari Minggu masih termasuk hari libur di Jerman dan di Austria. Jadi Anda jangan ke outlet karena tidak ada toko yang buka. Oke, kita sekarang lanjut ke Dresden ini, Bro. Dresden kali ini salah satu kota yang menarik juga. Biasanya sekarang kalau orang Indonesia kalau masuk Jerman suka lewat di sini nih, Dresden nih. Nah, Dresden ini bisa cerita nggak nih, kota ini memang menarik sekali atau enggak nih untuk dikunjungin? Buat penggemar kota tua, saya itu harus wajib lah ke Dresden, apalagi kalau sudah landingnya di Berlin ya. Jadi tidak jauh sebetulnya perjalanan 2,5 jam cuman ke sana. Itu kita udah di kota lain. Dan kotanya baru direnov, kota tua direnov jadi lebih tua sebetulnya karena kelihatan sekali tuanya. Tetapi modern di lingkungan. Jadi memang kalau kesini nih Bro, kalau kesini nih paling tepat waktunya kapan nih? Kalau saya tambahkan, kalau waktu kesini ya sebetulnya summer itu cantik sekali. Tapi kalau summer itu tidak bisa mengalami, kalau cuma 3 jam, 4 jam tidak mengalami malamnya. Kalau summer saya sarankan bisa bermalam di sini, ada hotel di Old Town-nya, itu Hotel Hilton, bintang 4 atau bintang 5 itu, atau juga Ibis. Nah, Hotel Ibis itu di shopping center-nya pas di situ. Cuman bus besar itu tidak bisa masuk. Ya, yang bisa masuk cuman bus kecil. Jadi bisa jalan. Foto-foto spotnya bagus sekali dari Frauenkirche sampai Opera Center, itu cantik sekali dan itu malam juga cantik sekali lampunya. Oke, mantap. Berarti untuk sampai sini paling bagus menurut Sis itu kan kita harus nikmatin sore sampai malam ya. Jadi itu paling tepat. Dan hotelnya pun dari hotel kecil sampai hotel gede pun ada ya. Nah, ini cerita tentang bus stay. Nah, ini juga salah satu biasa perjalanan dari Berlin ke Munich, 2 kota ini bisa dikunjungin nih. Nah, ini bus stay ini apa nih, Bro? Kalau saya boleh cerita sedikit mengenai bus stay ya, ini sebuah tempat atraksi turis ya di Jerman Timur. Ini sekitar 45 menit dari Dresden arah tenggara ya. Dan ini merupakan formasi dari sandstone ya.
Jadi sandstone sejak 100 dan membentuk sebagai formasi rock tersebut ya. Dan ini sudah menjadi turis atraksi sejak 200 tahun dan sejak sekitar 150 tahun yang lalu 1851 mereka bikin jembatan. Kita lihat di foto itu ada jembatan namanya jembatan Bastei ya atau Bastion ya. Jadi antara beberapa rock itu kita bisa jalan lewat jembatan tersebut dan kita bisa foto, harus foto ke sana. Turun agak susah untuk orang yang mungkin punya penyakit kaki ya, tapi untuk orang normal biasanya bisa, nggak ada masalah. Kita harus foto di situ dan ini tidak perlu bayar, kecuali ada beberapa tempat di belakang harus bayar €1 ya. Dan di sini juga ada restoran dan juga hotel ya. Cuman memang kalau masuk ke sana agak susah kalau dengan kendaraan umum, jadi harus naik mobil atau naik bus lah ke sana ya. Dan dari restoran juga kita punya view yang cantik sekali kalau ke bawah ya, ke bawah jadi ke bagian belakang, ke bagian selatan itu dari lembah dari Sungai Elbe. Ya ini saya sangat recommended sekali ke sana. Ya. Wow, jadi ini sangat tempat recommended banget. Jadi Jerman kalau misalkan nggak cuma kota tua gitu ya, tapi mau lihat teknologi ataupun sekarang kita pengen lihat landscape-nya. Ini seperti batu yang dibentuk secara alami ya. Jadi bisa indah banget. Kalau yang suka alam ini kota jadi pilihan untuk berhenti sejenak. Nah, dari Bastei ini kita akan lihat untuk perjalanan berikutnya. Nah, Ingolstadt Village nih, Bro JB. Bro JB, Ingolstadt Village juga deket ya. Ini juga tempat belanja juga nih harusnya ya. Oh enggak, kita udah keluar sebenarnya kalau Ingolstadt. Jadi kita sudah ke arah Munich ya. Kalau jalan lewat darat 8 jam, kalau lewat kereta mungkin 4 jam, dan bisa kita mampir di Ingolstadt kira-kira 1 jam dari kota Munich di sebelah utara kota Munich. Dan di Jerman itu atau di Eropa ada 2 perusahaan dari outlet yang besar, yaitu tadi yang pertama MacArthur Glen ya, dan satu lagi yang ini dari grup Chic namanya. Jadi 2 perusahaan yang berbeda. Kalau Chic ini yang sama seperti yang di Paris. Ya, kalau MacArthur itu seperti yang di Pandorf dan juga di Belanda itu Roermond. Ya, jadi silakan dipilih ya kalau mau belanja ya, dan harga memang murah di sana. Ya. Wah, bisa pilih mau yang mana nih? Biasanya tapi tetap minggu tutup ya, sobat kota. Di setiap outlet. Iya, minggu tutup. Biasanya kan kalau Minggu tutup, betul. Kalau tamu-tamu Indonesia kan mereka nggak suka museum, kecuali museum Louis Vuitton, Chanel, dan sebagainya. Atau museum. Tapi bro, untuk nyampe Louis Vuitton ataupun Hermes ini nggak bisa dicari kan ya untuk di outlet ya? Betul. Tidak ada di outlet. Sampai kapanpun mereka juga tidak ada sale-nya. Ada dicari juga, soalnya nggak promo cuy. Oke, dari sini kita lihat ya. Dari Ingolstadt, kita pengen tempat belanjanya udah dapet nih ya. Oke, kita lanjut langsung di sini di Munich. Wah, Bayern München, Bro JB. Bro JB ini Bayern München ini kan yang menang Liga Champions kemarin nih. Ini pasti jadi tempat yang paling fotostop paling keren untuk orang Indonesia nyampe Jerman, sampai Munich terutama ya. Ya, betul. Biasanya kalau kita masuk dari utara ya, dari utara atau dari sisi sebelah barat, biasanya kita akan lewat dulu dari Allianz Arena ini. Sebuah stadion bola yang tidak begitu lama ya, beberapa 20 tahun atau tidak sampai 20 tahun, dan ini menggantikan dari Olympiade Stadion ya. Dan ini merupakan home dari 2 perusahaan FC Bayern München dan juga TSV 1860 ya, jadi 2 kesebelasan dari kota Munich ya. Dan kita tahu kapan saja atau kesebelasan apa yang akan main di minggu tersebut, yaitu kalau malam hari kita lihat stadionnya itu warna merah atau biru atau putih. Ya, itu refleksi gelas yang ada lampunya. Ya, dan kalau merah itu bahwa minggu tersebut yang main adalah FC Bayern München. Kalau biru itu dari TSV 1860. Kalau putih itu kesebelasan lain seperti tim nasional Jerman. Ini biasa kita stop di situ, kita masuk dan kita foto di luar ya, tapi nggak masuk ke dalam ya, karena seperti biasa kalau kita mau, tapi silakan kalau yang mau masuk dan bro berarti ke sini di museumnya, dan kalau juga bisa ke Megastore ya? bisa
Buat belanja juga bisa ya di sini ya? Ada Megastore-nya juga, betul. Oh, jadi kita mau belanja pun nggak perlu bayar tiket dong? Perlu. Kalau ke Megastore nggak perlu, karena tempatnya berbeda. Wah. Nah, maksudnya di dalam kompleks tersebut ya, tapi tidak masuk ke dalam stadionnya. Gitu. Kalau dalam stadionnya ada lagi tiket untuk masuk ya. Wah, ini teman-teman kita kalau ke sini harus datang nih. Oke. Ya. Ini saya tambahkan sedikit ya. Untuk di Museum Bayern München ini bisa ada program mereka tour di dalamnya itu Bayern München Museum dan tour arena. Jadi kita bisa lihat tempat perganti bajunya, ruangan ganti bajunya si pemain Bayern München-nya. Terus ada foto-fotonya mereka juga, kita bisa foto di depan foto-fotonya mereka, kita bisa duduk di tempat duduknya mereka, bisa menikmati seperti kita itu main bola di dalam situ gitu. Wah. Sampai di tangga-tangganya yang di waktu pemain sepak bolanya mau keluar ke arena itu kita diterangkan di situ sampai kita duduk di tempat dalamnya si penonton tribunnya itu di situ. Dan itu jadi kita bisa feel ya, benar-benar experience, ngerasain jadi pemain bisa. Wah, ini turnya memang pasti pas banget kalau yang pecinta bola nih. Ada musiknya juga, pas seperti ada musiknya juga. Mantap. Jadi musiknya itu di waktu bolanya mulai itu ada juga. Jadi kita merasakan benar-benar seperti ada di tempat sepak bola. Iya, kita punya pengalaman ini ya, ngerasain gimana kalau kita masuk di kejuaraan di dalam Bayern München. Oke, sekarang kita masuk tadi istana ada Charlottenburg, sekarang istana Nymphenburg. Nah, istana ini berarti sudah posisinya di daerah Munich ya? Bener ya Bro JB ya? Ya, betul. Ini jadi kita udah masuk ke istana ke daerah Munich ya. Biasanya memang second stop ya. Kalau kita masuk pertama dari utara kita ke Allianz Arena, kita stop sebentar. Dan yang ini kita ke istana Nymphenburg, ya istana dari dinasti Wittelsbach yang ruler dari daerah Bavaria zaman dulu ya. Dan ini kita benar-benar untuk foto stop aja karena istana ini indah sekali untuk foto ya, baik waktu summer maupun juga waktu winter. Ya kalau summer di belakang istana itu ada kebun taman yang indah sekali ya, dan kalau winter itu biasanya putih di depan ya, kebanyakan di depan, dan juga banyak sekali angsa-angsanya. Ini sebuah istana yang cukup indah ya, tapi untuk masuk juga bisa ya Bapak kalau mau lihat ya. Biasanya kita masuk itu tidak terlalu besar, ini mungkin setengah jam juga sudah kelar ya, karena kita lihat ada wing sebelah kiri, wing sebelah kanan, tapi nggak begitu jauh kita masuk. Maksudnya nggak banyak seperti kalau kita ke jalan di istana di Vienna ya. Selain itu di istana Nymphenburg juga ada perusahaan porselen ya, dari dinasti Wittelsbach. Iya, saya tambahkan sedikit, kalau coach bus itu parkir langsung di dalam halamannya mereka di sebelah kiri. Dari turun dari coach itu langsung jalan kaki nggak jauh. Dan ini kalau air mancurnya pas nyala itu bagus sekali untuk foto. Di sini biasa ada bebek angsa ya, angsa-angsa banyak sekali karena mereka Raja Kunik II itu hobinya punya angsa ini, makanya dia punya hewan kesayangan dari yang pernah tinggal di sini, kerajaan yang pernah tinggal di sini ya. Iya, hewan kesayangannya mereka. Jadi memang ini kalau dilihat dari gaya istananya Berlin sama gaya Nymphenburg aja udah beda loh. Ya itulah. Jadi istana-istana kadang-kadang kita kalau nyampe istana, oh iya ini gayanya beda, kita fotonya menariknya gini ya. Wah, menarik nih. Mantap. Dari Nymphenburg kita akan masuk di Munich Residence. Wah, ini gedung yang banyak kamar. Kalau saya lihat di sini, ini kamar kos-kosan ya Bro JB ya? Atau kamar apa nih? Gede banget. Kita tahu ya kalau dulu di Eropa tuh banyak sekali kan kerajaan-kerajaan ya, dan kerajaan Wittelsbach ini atau Bavaria ini merupakan salah satu kerajaan besar di Jerman ya, dan ini istana tempat tinggal mereka lah ya, jadi istana musim dingin kita bilang, atau kalau tadi Nymphenburg istana musim panas, kalau di sini benar-benar mereka tinggal, jadi di dalamnya memang banyak sekali kamar-kamar dan besar. Nah ini tempatnya di mana? Tempatnya di pusat kota
Jadi Sobat Kota itu kalau dulu naik bus biasa kita di drop di situ, nama tempatnya Max Joseph Platz, ya. Max Joseph itu salah satu ada dulu, ya. Dan ini kalau Sobat Kota jalan-jalan sendiri juga biasanya tidak akan terlihat terlewat. Karena kenapa? Karena ini diletaknya di persis di Jalan Maximilianstraße, di mana banyak sekali butik-butik mahal gitu. Ya, dan di sebelah kanan ini itu gedung operanya. Ya, itu mengenai istana residence. Residence itu artinya kan tempat tinggal sebenarnya. Ya. Dan sekarang sudah menjadi museum. Tadi bro, berarti cerita kalau kita nyampe sini, tadi sebelah kanannya itu ada apa namanya itu outlet, bukan outlet ya, kayak tempat perbelanjaan nih. Berarti deket sama tempat belanja, kita bisa foto sama tempat residen, ya kan? Betul. Karena ini kita udah di pusat kota ya. Udah di tengah-tengahnya ya, berarti ini deket Marienplatz ya. Oke, dari Munich Resident ini berarti setelah ini, pas ini saya melengkapi ya. sedikit yang tentang residen. Dekat residensi itu ada Starbucks. Iya, kalau mau beli mug Starbucks. Jadi dekat Starbucks itu kalau mau menuju dari Marienplatz ini mau menuju ke residen, terus langsung menuju ke Maximilianstraße, itu tempat-tempat barang Lux seperti Hermes, Gucci, Prada ada di situ kalau belanjanya ya. Wah, dan itu mantep. Ya melewati Starbucks juga ada di situ. Oke, jadi kalau mau nyari Starbucks nongkrong ngopi sambil ngeliatin tempat-tempat branded pun bisa di sini. Oke, kita lanjut. Tadi kan Bro JB cerita nih ya, dari Munich Resident ini kita jalan sedikit aja udah nyampe lokasi-lokasi barang-barang mewah, toko-toko mewah yang bisa kita belanjain. Nah, ini masuk di Marienplatz ya, tempat belanja ini. Bro JB, ini lokasi apa nih, Bro? Ya, betul. Jadi Marienplatz ini sebenarnya pusat dari, ya kita bilang pusat kota dari kota Munich ya, dan hanya bisa dilalui kalau kita jalan kaki ya. Jadi tidak ada kendaraan di situ. Sebenarnya kalau naik mobil bisa, tapi agak ribet sih. Biasanya kita parkir di pinggir ya, dekatnya tadi ya. Nah, ini di sini ada square satu, alun-alun Maria, Marian situ artinya Maria ya. Dan kita tahu nih kalau Munich ini merupakan salah satu area, sebuah kota atau negara bagian yang sangat Katolik sekali ya. Dan makanya tempat tersebut dinamakan Maria, Square Maria Square, alun-alun Maria, di mana di depannya ada di gedung tersebut yaitu Old Town-nya, Old Town Hall, ya jadi City Hall, wali kotanya, dan di depannya itu ada sebuah kolom ya, jadi Monumen Maria yang memperingati dulu sekitar 500 tahun, 450 tahun itu waktu selesainya pandemi dari wabah pes zaman dulu. Wow. Ini betul, dan ini salah satu pusat kota Munich ini cukup besar ya, sobat kota ya. Kita jalan kaki dari ujung sebelah ini udah selatan ya, kalau kita jalan ke arah utara ya, itu ke Stakus ya, itu mungkin butuh waktu sekitar 20 menit ya. Jadi banyak sekali toko di sana ya, jadi sobat kota mau belanja bisa ke Maximilianstraße atau juga ke Dep Store lainnya. Oke bro, by the way ini kan berarti pusat kota yang biasa kalau orang kesini ini berarti butuh waktu dong ya. Tempat belanja ada, tadi tempat Munich Resident ada, Old Town ada ya, untuk foto pun banyak di sini ya. Nah bro, biasanya kalau kesini satu hari kelar nggak sih? Ya, sebenarnya sih banyak juga ya tur-tur yang membuat hanya satu hari ya, dari pagi sampai malam ya. Dan juga kita masih ada satu stop ya sebenarnya di BMW Museum ya, biasanya kalau bukan BMW Museum, tetapi BMW apa namanya ya, showroom namanya ya. Kita mungkin nggak masuk tadi ya. Jadi BMW showroom itu gratis, tapi kalau ke BMW Museum itu harus bayar. Ya. Tapi biasanya setelah itu kita baru after lunch kita stop di Newton Hall, dan ini free time biasanya untuk tamu-tamu ya. Karena di sini ada beberapa tempat, betul. Ada beberapa tempat yang dikunjungin ya. Kalau untuk orang Katolik sebenarnya di belakang itu juga ada gereja The Church of Our Lady, gereja Maria ya,
yang towernya ada 2, tower hijau ya kalau kita kelihatan dari foto itu sebelah belakang, sebelah kiri dari town hall tersebut, yang towernya kubanya berwarna hijau. Bentuknya panjang gitu ya. Hati-hati ya kalau di Munich ada lagi kubah lain yang tinggi ya, betul tinggi. Ya. Nah, kalau di Munich itu ada lagi yang towernya warna kuning ya, itu bukan gereja Maria. Kalau mau yang Instagram sekali, sobat kota ya, ini ada satu tips dari saya ya, jalan kaki kira-kira 10-15 menit ke arah bagian timur kalau nggak salah ya. Itu namanya Gereja Asam, Gereja Asam. Jadi itu interiornya indah sekali ya sobat kota ya. Jadi itu boleh ditulis, itu salah satu dari secret tip saya untuk tamu-tamu saya biasanya kalau yang Gereja Asam. Nah, itu jangan lupa sobat kota dicatat namanya Gereja Asam dari sini. Oke, sobat kota dari Marienplatz ini kan udah banyak macam yang kita bisa explore. Nah, ini Fronkers yang tadi diceritain sama Bro JB nih. Ini gereja yang harus dikunjungin ya, dekat Marienplatz juga loh guys. Ya kan? Nah, dari sini pun setahu saya juga ada beberapa tempat kuliner. Oh ya, by the way, sobat kota yang di YouTube, live YouTube, ataupun di sini, kalau ada yang mau tanya, langsung tanya di bawah ya. Chatting di bawah nanti akan dibacain. Oke?